Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaidul Arifin, peserta PPG Transformasi dalam Jabatan Batch 1 tahun 2025, Mapel Akidah Akhlak di LPTK UIN Mataram. NIM 24011120629 akan melakukan uji kinerja PPG Transformasi Mapel Akidah Akhlak kelas 4 semester 2 dengan topik sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pertemuan kali ini kita bertemu lagi dengan pelajaran akidah akhlak dengan materi sifat wajib dan sifat mustahil bagi para nabi dan rasul. Tapi sebelum pelajaran dimulai, saya minta satu orang untuk ke depan memimpin doa. Zaman, silakan. Ini. Amin.
Siapa? Oh, Noval. Noval yang kemarin sakit itu. Oke, kita doakan semoga Mas Noval cepat sembuh, terus bisa masuk lagi mengikuti pelajaran seperti biasanya. Selain itu, ada yang tidak masuk? Tidak, alhamdulillah ya. Oke, baik. Kita akan mengulang sedikit materi pelajaran minggu kemarin, yaitu tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Siapa yang masih ingat? Iman kepada Nabi dan Rasul itu termasuk rukun iman yang keberapa? 4. Yang keempat keberapa? 4. Bagus. Oke. Sekarang siapa yang masih ingat perbedaan antara Nabi dan Rasul? Ya. Apa? Kalau Nabi mendapatkan wahyu dari Allah, Ya. tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Pinter. Kalau Rasul? Diberi wahyu harus disampaikan kepada umatnya. Ya, harus disampaikan kepada umatnya. Tepuk tangan semuanya. Baik, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang sifat-sifat para rasul. Ya. Tetapi nanti kalian akan saya perlihatkan sebuah video. Nanti dicermati baik-baik. Di dalam video itu nanti ada sifat apa di sana? Apakah itu sifat wajib bagi Rasul? Apakah itu sifat mustahil bagi Rasul? Ya, oke, silakan disimak videonya. Oke, anak-anak, apa yang kalian lihat dalam video ini tadi? Ayo, apakah sifat dodo ini mencerminkan perbuatan yang amanah? Tidak. Kenapa kok tidak? Karena dodo memakan donat yang seharusnya bukan kita. Ya, bagus sekali. Sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD. Ya, ini tugas yang berisi masalah-masalah yang harus kalian selesaikan, kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Nanti kalian presentasikan di depan kelas. Ya, ini akan saya bagikan kelompok 1, kelompok bersama. Ya, ini kelompok
2. Yang ini kelompok 3 ya. Nanti tugas kalian ya mencari, menyebutkan, menjelaskan 4 sifat wajib Rasul ya. Kelompok 2 ini tugasnya nanti menyebutkan, menjelaskan 4 sifat mustahil bagi Rasul. Sekalian itu pengertiannya sifat mustahil itu bagaimana, itu nanti kalian pecahkan bersama-sama, didiskusikan. Nah, yang kelompok 3 ini apa kira-kira akibatnya ya? Apa akibatnya kalau seorang Rasul tidak mempunyai sifat amanah ya? Itu nanti kamu jelaskan, nanti kamu presentasikan di depan kelas. Oke ya? Ya. Untuk menjawab semua masalah-masalah yang ada di LKPD itu, nanti kalian perhatikan video pembelajaran yang sudah Pak Guru rangkum dalam video. Nanti kamu tinggal lihat, oh seperti itu. Kamu bisa tulis di LKPD. Begitu ya? Nah, nanti simak lagi video pembelajaran tentang sifat wajib dan sifat mustahil. Selain dari video, nanti kalian bisa melihat dalam buku paket, buku akidah di bawah semua kan? Ya, nanti dibuka dulu ya. Sifat wajibnya bagaimana meniru sifat wajib Nabi, apa manfaatnya ya, itu nanti ditulis semuanya. Oke, kita lihat video pembelajaran ya tentang sifat-sifat Rasul. Ya, iya, ini betul ya. Ya, tidak bisa apa ini? Atau ada lagi apa akibatnya kalau seorang Rasul tidak bersifat amanah? Akibatnya apa? 1 ini, 2 ini, ya minimal 3 ya, minimal 3 nanti tambah 1 lagi, ya ditulis tambah 1 lagi. Nah, yang ini kelompok sini ada kesulitan. Sudah terjawab semuanya masalahnya. Ya, betul. Ya, Mat. Kasih contoh ya. Kasih contohnya kalau kita ini bohong nih contohnya. Nah, jangan contohnya. Ya. Ya, berarti lagi. Ya. Yang ini sudah selesai? Oke. Oh ya, itu nanti bisa ditulis ulang, ya, yang jelas, ya, ditulis ulang yang jelas, biar nanti ketika presentasi kalian bisa membaca, jangan sampai nanti di depan mikir bacanya, oke? Nah, ditulis ulang yang bagus, ditulis ulang yang bagus ya. Sudah? Oke, semuanya sudah selesai? Sudah ya? Kalau sudah, kita mulai presentasi mulai dari kelompok 1 tentang sifat wajib. Nanti kelompok yang lain boleh tanya tentang apa yang akan disampaikan oleh juru bicara dari kelompok 1 ya. Nanti setelah kelompok 1 selesai presentasi, pertanyaan sudah terjawab, nanti gantian kelompok 2 maju perwakilan presentasi
Sudah? Oke, mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya tentang sifat wajib? Bagus, ya silakan. Ya, itu pertanyaan dari kelompok 2. Apakah kita bisa meneladani? Apakah kita bisa mencontoh sifat-sifat wajib bagi Rasul? Oh, bisa. Ayo, alasannya apa? Bisa mencontoh sifat wajib Rasul seperti jujur, amanah dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya, tepuk tangan untuk Bapak satu. Oke, Bapak satu, meskipun masih kurang percaya diri, tapi sudah bisa ngomong di depan kelas. Ya, terima kasih kelompok satu. Ayo sekarang kelompok 2, silakan. Ayo, yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan sikap mustahil bagi Rasul. 1. Hizib artinya bohong. 2. Khianat artinya tidak dipercaya. 3. Hikman artinya menyembunyikan ilmu. 4. Baladah artinya bodoh. Sudah? Ya, itu presentasi dari kelompok 2. Oke, mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1 atau kelompok 3 terkait sifat mustahil bagi Rasul. Ya, ada yang tanya? Ya, silakan. Itu pertanyaannya, apa sifat mustahil bagi Rasul itu? Tidak ada karena semua itu jelek. Apa? Sifat yang Yang tidak dimiliki oleh Rasul. Nah, sifat mustahil, sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para Rasul. Karena apa? Karena semua sifat mustahil itu sifat yang Oke, terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Silakan kasih aplaus semuanya. Kelompok 3, silakan maju untuk presentasi. Silakan, Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyampaikan akibat para sahabat Rasul tidak memiliki sifat amanah. 1. Saya tidak obat karena tidak semua Rasul yang datang tidak benar. Tidak bisa menjadi contoh bagi umatnya. Sudah. Nah, itu apa yang kamu presentasikan akibat apabila seorang Rasul tidak mempunyai sifat amanah. Amanah itu apa? Amanah itu dapat dipercaya. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak ada? Sudah paham semua ya? Oke, kalau gitu silahkan kasih aplaus untuk kelompok 3. Anak-anak semua, sekarang silahkan duduknya menghadap ke depan semua. Ya. Lihat penguatan dari Pak Guru. Perhatikan betul. Ya. Jadi intinya para nabi dan para rasul ini mempunyai sifat wajib yang jumlahnya berapa? 4. Yang pertama Siddiq artinya jujur. Yang kedua amanah artinya dapat dipercaya. Yang ketiga apa? Tabligh artinya menyampaikan wahyu. Dan yang keempat faqona artinya cerdas, bijaksana. Ya. Jadi Rasul itu harus mempunyai 4 sifat itu. Ya. Maka tidak ada ceritanya seorang nabi itu kok berdusta, ngapusi, tidak ada. Karena
tidak mungkin bagi seorang rasul mempunyai sifat kibir. Ya, sifat kibir itu sifat mustahil yang menjadi kebalikan daripada sifat wajib. Oke, begitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita ini bisa mencontoh, bisa menerapkan sifat-sifat wajib rasul itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita bisa menghindari, menjauhi, jangan sampai kita ini melakukan sifat-sifat mustahil Nabi dan begitu ya anak-anak ya. Oke. Baik. Sekarang Pak Guru akan mengetes pemahaman kalian tentang materi sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Ya, Pak Guru akan ngasih kuis. Oke, perhatikan baik-baik. Perhatikan soalnya. Ya. Sifat tabligh adalah sifat wajib bagi Rasul yang mempunyai arti apa? Menyampaikan. Bagus, berarti kalian sudah paham. Sekarang, Nabi dan Rasul mempunyai sifat wajib fakonah. Ya. Nabi dan Rasul mempunyai sifat wajib fakonah. Nah, kebalikan daripada sifat fakonah adalah baladah, yang berarti apa? Bodoh. Pinter ya, pinter. Tepuk tangan semuanya. Kesimpulannya pembelajaran hari ini adalah Nabi dan Rasul mempunyai 4 sifat wajib yang harus kita contoh, dan Nabi dan Rasul mempunyai 4 sifat mustahil yang harus kita hindari. Agar apa? Agar kita ini bisa meniru, ya, meniru akhlaknya para nabi, akhlaknya para rasul. Oke, pembelajaran kali ini sudah paham ya? Nah, oke, kita akan bertemu di minggu depan dengan materi akidah akhlak, yaitu tentang ciri-ciri orang munafik. Ya, nanti kalian bisa mempelajari dulu apa tuh ciri-ciri orang munafik itu. Oh, ada hadis ini ayatul munafiqin salatun ya. Nah, ciri-ciri orang munafik ada 3. Bila haddatsa kadzaba, kalau ngomong dusta, ya. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji mengingkari. Wa idza tumina khona, kalau dipercaya berarti ya, itu nanti kamu cari di berbagai referensi boleh, mau buka HP boleh, ya, cari di buku pelajaran boleh, cari di kitab boleh, ya. Yang penting materi tentang ciri-ciri orang munafik itu ya, anak-anak ya. Oke, maka untuk pelajaran kali ini kita akhiri bersama-sama dengan membaca